Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan, melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat sehingga kita masih bisa menjalankan daripada kewajiban kita, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Sesungguhnya kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku nggak bakal menciptakan alam dan seisinya. Ayuhal kiram, para penonton setia YouTube channel Gausulibat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nih bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menaruh keberkahan, menaruh daripada maghfirahnya di bulan yang mulia ini. Ayuhal ikhwan, ketahuilah bahwasanya ini bulan ialah bulan yang dikhususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, ala inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Bahwasanya Rajab itu adalah bulannya Allah dan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka siapa orang yang dari bulan Rajabnya udah nanam kebaikan, lalu bulan Sya'bannya diiringi dengan kebaikan lagi, maka dia akan memperoleh hasilnya di bulan Ramadan. Apa hasilnya? Yaitu ia menjalankan apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan dengan penuh semangat. Lalu ayyuhal ikhwan, ayyuhal ibad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, bahwasanya kata Nabi ada 5 keistimewaan yang mana keistimewaan ini diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Yang mana nih 5 keistimewaan ini nggak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Artinya apa? Ini adalah khususan yang didapat oleh umat baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ayuhal ikhwan, kira-kira apa sih 5 perkara tersebut? Maka 5 perkara tersebut diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Bahwasanya ketika malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para hambanya. Lalu ketika Allah melihat kepada para hambanya, apa sih fungsinya? Apa sih faedahnya Allah melihat ke kita? Makanya lalu dilanjutkan Nabi Muhammad ngomong, wa man nazarallahu ilaihim lam yu'adzibhu abadan. Kalau seseorang mendapatkan nazarahnya Allah, mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala, maka tuh orang enggak bakal diazab oleh Allah. Lalu yang kedua apa ya ikhwan? Yang kedua bahwasanya fa inna khuluf afwahihim hina yamsuna atyabu indallahi min rihil misik. Bahwasanya itu bau mulutnya seseorang yang berpuasa, yang dia sedang berpuasa, bau mulutnya itu lebih baik ketimbang daripada minyak wangi misik. Berarti artinya apa ya ikhwan? Bahwasanya ketika kita berpuasa, bau mulutnya aja ada harganya. Ya, tapi dengan catatan di sisinya Allah, bukan di sisinya manusia. Lalu apa kira-kira faedahnya atau hikmah yang bisa kita ambil dari hal yang kedua ini? Yang bisa kita ambil ialah bahwasanya ketika kita memiliki bau mulut yang kurang enak, maka kita memiliki rasa malu untuk ngomong dengan orang lain. Nah, kalau kita puasa, di antara muhbitatnya, apa sih itu muhbitat? Muhbitat adalah perkara yang membatalkan daripada pahala puasa kita di bulan Ramadan. Ketika kita ngomong dengan orang, nanti ujung-ujungnya gibah, ujung-ujungnya ngadu domba orang. Nah, ketika kita memiliki daripada bau mulut, maka kita enggan untuk ngomong dengan seseorang. Maka daripada itu ialah hikmah kenapa bau mulutnya atau salah satunya
keindahannya seseorang yang berpuasa mulutnya kurang enak, karena agar supaya menjaga lisan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Lalu ayyuhal ikhwan, apa sih yang ketiga? Yang ketiga ialah fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailah. Bahwasanya setiap para malaikat meminta ampun kepada siapa? Kepada orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Ini bukan orang lagi, bukan kita doang, seorang hamba yang meminta ampun kepada Allah. Walakin, dan akan tetapi, malaikatnya Allah juga meminta ampunan kepada orang yang berpuasa. Bahkan bukan cuma para malaikat, akan tetapi ikan-ikan di lautan juga meminta ampun bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, lalu yang keempat, apa sih yang keempat? Maka yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menyiapkan dandanan bagi para hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya kita mendapatkan balasan yang istimewa yang disiapkan oleh para malaikat untuk para hamba yang berpuasa. Lalu yang kelima atau yang terakhir, apa sih ini? Yang terakhir ini adalah yang mana kita selalu cari-cari keistimewaannya. Yang mana akhir daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menaruh satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Lalu seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Maka kata laki-laki tersebut, "Ya Rasulullah, apa sih itu malam Lailatul Qadar?" Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Apakah engkau tidak melihat bagi para pekerja yang mana ketika mereka bekerja, lalu mereka selesai daripada pekerjaannya, apakah mereka diganjar?" Pasti mereka diganjar. Nah, malam Lailatul Qadar adalah ganjaran bagi seseorang yang mengerjakan amal soleh, entah dia sholat, entah dia zakat, atau enggak dia melakukan amal-amalan soleh, maka orang tersebut dibalas dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Artinya malam tersebut ialah sebagai balasan bagi seorang hamba yang mana hamba tersebut selama bulan Ramadan melakukan ibadat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwan, mungkin itu 5 perkara atau 5 keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mana ini dikhususkan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad. Maka mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kita berlanjut di episode selanjutnya, wahai ikhwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum min ajma'in. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.